Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Uzakkir nafsi wa anfusakum an-nawayah lillahi ta'ala. Wa nabda' bi qira'ah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kaifa halukum? Semoga teman-teman semuanya sehat dan dimudahkan oleh Allah segala urusannya untuk belajar. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pelajaran FAI. Jadi, hari ini kita akan memulai pelajaran FAI dan temanya itu adalah Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirin. Nah, jadi teman-teman, yang perlu kita bahas dalam surah Al-Kafirin ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Baru yang kedua, pengertian surah Al-Kafirun. Yang ketiga, yaitu isi pokok surah Al-Kafirun. Nah, langsung saja kita akan mempelajari sub-sub ini. Yang pertama adalah asbabun nuzul. Jadi sebelum kita membahas asbabun nuzul, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Kafirun. Al-Kafirun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, boleh juga teman-teman sambil diambil Al-Qur'annya dan diperhatikan surah Al-Kafirun. Nah, asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Nah, teman-teman, asbabun nuzul surah Al-Kafirun ini ketika Rasulullah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi, ketika Rasulullah berdakwah, maka orang-orang kafir Quraisy menentang dakwahnya Rasulullah. Nah, ketika dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berkembang, maka orang-orang kafir Quraisy mulai putus asa dan menimbulkan pemikiran dengan menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Nah, ingat ini. "Ya Muhammad, kau sembah Tuhan kami, maka kami sembah Tuhanmu." Begitulah kata-kata mereka dengan singkatnya. Nah, ataupun nanti boleh dilihat tulisan yang muallim buat di slide ini. Nanti boleh dibaca dan dipindahkan atau ditulis ke buku tulisnya. Nah, ketika itu mereka meminta kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kalau seandainya engkau mau menyembah Tuhan kami, maka kami akan mau menyembah Tuhanmu." Nah, inilah asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu artinya adalah sebab turunnya surah ini. Nah, makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun kepada Nabi Muhammad yang tadi, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang kafir. "La a'budu ma ta'budun." Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah, dan seterusnya. Jadi, ketika itu maka disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikutnya tidak akan pernah menyembah Tuhan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sama dengan tuhan-tuhan yang mereka sembah. Karena orang-orang kafir Quraisy itu, teman-teman, dia mempunyai tuhan-tuhan yang dibuat dari tangan mereka sendiri, seperti patung-patung. Nah, pernah nampak patung-patung Buddha kan? Seumpama seperti itulah. Mereka membuat sendiri dan mereka menyembahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci hal tersebut dan tidak mau untuk
menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat Tuhan-Tuhannya. Sedangkan umat muslim dia hanya mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita berkeyakinan bahwasanya la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus ditekankan dalam diri kita dan diperbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, baru yang kedua teman-teman, pengertian surah Al-Kafirun. Nah, merujuk daripada asbabun nuzul tadi, maka Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir. Nah, surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah itu artinya adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di Makkah Al-Mukarramah, belum hijrah kepada Madinah. Walaupun surahnya itu diturunkan di luar daripada Makkah. Nah, ingat ini. Surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, walaupun surahnya itu turun di luar daripada Makkah. Ingat ini, nanti mau tanya suatu saat. Nah, sedangkan ada surah Madaniyah. Nah, ingat ini. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad telah hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di luar daripada Madinah. Ingat, kebalikan daripada surah Makkiyah. Kalau tadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, walaupun diturunkan di luar daripada Makkah. Sedangkan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah, walaupun surahnya itu turun di luar daripada Madinah. Nah, surahnya ini terdiri dari atas 6 ayat dan surah ke-109 dalam Al-Qur'an. Jadi kalau mau tanya apa itu pengertian surah Al-Kafirun, maka teman-teman sudah bisa untuk menjawab. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan kepada isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, seperti yang Walim sebutkan juga di dalam asbabun nuzul, bahwasanya isi pokok surah Al-Kafirun itu adalah pernyataan bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada Muallim tulis di sini, isi pokok surah Al-Kafirun adalah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya bukanlah serupa dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita umat muslim tidak boleh menyatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Orang yang meyakini bahwasanya ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia terjatuh kepada kekufuran, maka dia termasuk orang yang murtad. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, makanya teman-teman hati-hati. Ini juga perlu Muallim tekankan, jangan sering-sering menonton film-film yang ada seperti di Antv, yang ada sihir-sihirnya. Itu terkadang bisa mempengaruhi hati. Kita harus menjaga hati kita agar murni mentuhankan Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Karena kekufuran sekarang itu sudah banyak. Orang tak tahu. Orang mengikut-ikut agama lain. Seumpama di bulan 12 dia mengikuti perayaan-perayaan Natal, waliyazubillah min dzalik. Itu termasuk suatu kekufuran. Kenapa? Karena mengikuti adat dan istiadat agama yang lain. Apalagi dia memakai yang namanya
sinterklas dan sebagainya, waliyazubillah, itu termasuk kekufuran. Makanya jangan pernah ikuti agama yang lain, baik itu atributnya maupun yang lainnya. Cukup kita dengan agama kita sendiri, yakin bahwasanya agama kita itu adalah agama yang benar, yang mempunyai Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman, diperhatikan dan hati-hati diamalkan isi kandungan dari surah Al-Kafirun ini. Kalau ada nampak orang yang mengajak kepada agama mereka, maka katakan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Nah, Muallim merasa cukup ini. Nanti Muallim kasih tugas, tolong dikerjakan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.